Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaini Surya, mahasiswa PPG Daljab Kemenak Angkatan 1 tahun 2023 di Universitas Negeri Malang dengan nomor mahasiswa 2331127034111 melaksanakan ujian praktek di MAN 4 Aceh Besar. 1. Layanan bimbingan klasikal dengan tema belajar efektif. 2. Layanan konseling kelompok dengan tema teamwork. Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dihitung? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, baik, sehat, luar biasa. Luar biasa, mantap. Kita bertemu lagi di sesi selanjutnya dari pertemuan kita kemarin berkaitan dengan materi lanjutan tentang belajar efektif. Belajar efektif sangat dibutuhkan oleh seseorang yang sedang belajar. Bukan hanya kita di sini, termasuk siapa saja yang sedang belajar. Itu. Jadi intinya kita memang harus belajar. Di agama dianjurkan, di dalam kasanah ilmu pengetahuan juga dianjurkan. Itu memiliki peran fungsi yang paling utama dalam kehidupan manusia. Orang yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang berilmu. Itu dia kunci utamanya. Kalian pernah belajar tidak punya aturan, tidak ada ketentuan, tidak punya tata tertib, atau tidak punya urutan-urutan yang harus kalian lakukan? Tidak. Oke, alhamdulillah, bagus. Belajar itu harus terus-menerus, tidak boleh berhenti apapun keadaan dan kondisi kita. Baiklah, sebelum kita memulai materi kita, seperti biasa, pimpin doa dulu. Siapa yang pimpin doa? Ketua kelas. Oke, silakan. Dipimpin doa dulu, baru kita lanjutkan ke materi. Silakan. Amin, amin. Alhamdulillah, semoga apa yang kita lakukan di sini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan semuanya. Amin. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi, materinya adalah tentang belajar efektif. Lebih baik Bapak absen dulu. Ada satu tidak hadir ya? 2. Oke, siapa saja? Syeta karena apa? Sakit. Sudah berapa lama sakit? Sehari. Oke, selama 3 hari tidak datang, masih sakit, kasih tahu wali kelas. Nanti ketua kelas dan perangkat kelas boleh atur kunjungan kalau memang masih sakit. Tapi alhamdulillah kita doakan semoga cepat sembuh. Satu lagi karena apa? Tidak ada kabar. Alpa. Sudah berapa lama? Baru hari ini? 2 hari. Baru 2 hari. Hari ketiga laporkan ke wali kelas, ya. Biar ditentukan apa tindakan yang tepat untuk menangani hal ini. Biar kelas kita lebih mendapat perhatian dari wali kelas. Apapun yang terjadi di sini, komunikasi jangan putus dengan wali kelas.
Oke, yang lain hadir semua ya? Hadir semua berarti berjumlah 28 yang hadir. Oke. Baiklah. Sebelum kita masuk ke materi belajar efektif. Asing tidak kata-kata ini? Tidak asing ya. Kalau tidak asing, bisa berikan Bapak sedikit pemahaman tentang belajar efektif itu apa? Yang kalian ketahui. Yap. Belajar dengan nggak dengar. Belajar dengan yakin. Ya. Dengan berusaha. Oke, belajar efektif dengan berusaha. Oke, ada yang lain? Sistematis itu apa? Sistematis itu ada sistemnya, ada peraturannya, sehingga kita dapat belajar itu lebih mudah dipahami. Oh, ada sistemnya, peraturan sehingga lebih mudah dipahami. Oke, ada yang lain? Ya, sungguh-sungguh. Belajar efektif itu belajar yang sungguh-sungguh. Oke. Yang kalian katakan tidak lain, tidak bukan adalah betul. Bahwa belajar itu adalah usaha. Yang kedua, sistematis, ada susunan aturannya, punya tahapan-tahapannya. Yang selanjutnya, sungguh-sungguh. Begitu. Jadi kita lihat. Mengapa kita harus belajar? Pertanyaan pertama. Kedudukan dalam ilmu dan agama, bagaimana belajar itu? Utama, penting, wajib. Sunat enggak? Enggak ya? Sunat, tidak kalau dalam ilmu dan agama. Kedudukannya kita lihat, penting dan utama. Kenapa ini penting dan utama bagi seseorang dalam untuk belajar? Karena dapat meningkatkan kualitas hidup manusia itu sendiri. Orang yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang memiliki ilmu, pengetahuan, dan kecakapan. Ilmu, pengetahuan, kecakapan itu dari mana? Ya, dari belajar. Jadi, intinya, orang mau meningkatkan derajatnya, dia harus belajar. Ini juga ada sabda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini, barang siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan hidup di dunia dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan akhiratnya dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan, keduanya juga dituntut menguasai ilmu pengetahuan. Artinya dunia dan akhirat, ilmu ini yang menentukan seseorang itu. Kalau sudah bicara akhirat, surga dan neraka. Itu ternyata belajar adalah hal yang penting dan utama bagi kehidupan seseorang. Lalu apa itu belajar? Pakai ni pegah belajar. Apa itu belajar? Adalah usaha sadar seseorang yang dilakukan oleh seseorang secara sistematis untuk menguasai suatu kecakapan dari tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa, tidak lancar menjadi lancar, sehingga memudahkan seseorang tersebut untuk beradaptasi dengan diri dan lingkungan. Ini yang penting, dengan beradaptasi dengan diri dan lingkungan. Kalau lihat pengertian belajar ini, ada beberapa aspek yang menjadi faktor penentu mudah beradaptasi atau tidak dari seseorang. Coba kalian perhatikan, apa saja yang menjadi kata kunci dalam pengertian belajar itu. Bisa kalian lihat yang mana saja?
Sadar ya? Oke, sadar. Kita lihat sadar. Usaha. Yap. Adaptasi. Oke, kata kuncinya lain? Menguasai. Oke. Oke. Hampir semuanya menjadi kata kunci ya. Oke, kita mulai dari sadar. Kalau tidak sadar, bisa belajar. Oke. Contoh gerakan kita yang disebut tidak belajar, tapi kita adalah orang yang sadar secara kepribadian psikologis. Ada sesuatu hinggap kepada kita, top nyamuk. Itu disebut belajar nggak? Tidak. Oke. Kenapa pukul nyamuk yang tiba-tiba itu disebut tidak belajar? Karena refleks. Oke, refleks. Ada orang latah. Ada saja orang latah, dicolek sedikit langsung loncat. Apakah itu belajar? Tidak. Kenapa itu disebut bukan belajar? Karena dia di luar kesadaran ya, tidak menjadi sebuah perilaku yang bisa. Lalu kata kunci selanjutnya adalah sistematis. Seperti yang dikatakan tadi, sistematis itu ingat tangga. Tangga kayak mana? Tahapan, punya urutan, punya syarat untuk mencapai tingkat teratas. Itulah disebut sistematis, punya tahapan, urutan, dan syarat yang harus ditempuh dalam mencapai hasil yang baik. Itu. Bertanda pergantian jam pelajaran telah berbunyi. Kepada para siswa dilarang keluar kelas tanpa seizin guru piket. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pergantian jam belajar. Oke, kecakapan ini tadi dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak lancar menjadi lancar. Itulah hasil dari belajar. Selanjutnya adalah beradaptasi. Apapun yang dilakukan oleh manusia, belajar itu tujuannya untuk mampu mudah beradaptasi, baik dengan dirinya maupun dengan lingkungannya. Dengan dirinya misalnya dengan cita-citanya, dengan lingkungan, dengan apa yang berlaku di luar dirinya. Itu harus diikuti. Oke? Ini kata kunci yang sudah kita sebutkan. Lalu bagaimana belajar itu bisa mencapai suatu hasil yang maksimal? Dia dilakukan ada 3 tahapan proses belajar. Yang pertama itu ada masa-masa pra belajar. Yang kedua ada proses belajar, dan yang ketiga ada pasca belajar. Inilah 3 tahapan proses belajar yang harus kita lakukan. Kira-kira menurut kalian, pra belajar itu kondisi bagaimana? Sebelum, sebelum belajar. Jadi sebelum belajar, apa yang harus kita lakukan dengan proses itu? Sebelum belajar, apa yang harus kita lakukan? Yap. Mengetahui cara atau gaya belajar. Oke, ada berapa? Ada 3 gaya belajar. Audio, visual, dan kinestetik. Oke, audio menggunakan pendengaran, visual menggunakan penglihatan, kinestetik gabungan kedua-duanya. Oke, itu nanti kita akan belajar sampai ke materi itu. Ini dasarnya dulu. Apa saja yang kita lakukan pada kondisi sebelum belajar ini? Yang pertama adalah meningkatkan motivasi. Tahu motivasi? Apa? Penyemangat. Oke. Penyemangat yang dapat acuan. Oke, acuan, semangat, acuan. Ada yang lain tahu apa itu motivasi? Dukungan. Dukungan, support ya. Oke, yang lain? Oke.
Pada dasarnya motivasi ingat mesin nggak? Tahu motor? Tahu penggerak? Inilah motor penggerak seseorang dalam belajar. Ada dorongan yang mengharuskan, yang membuat seseorang itu belajar. Dorongan apa? Apakah kebutuhannya? Apakah persyaratannya? Atau apakah kriterianya? Ini dorongan-dorongan yang ada pada seseorang itu. Belajarnya dengan kelihatan yang indah-indah, yang cantik-cantik. Tatapan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Teratur, rapi, bersih, elegan. Yang penting lifestyle-nya penampilan, my style. Ini my style, jangan ganggu, itu gaya saya. Luarnya saja, secara penampakan lebih suka dengan warna-warna. Warna-warna cerah, tulisannya rapi, teratur, bla 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 bla. Itu. Yang selanjutnya adalah mempersiapkan tempat belajar. Ingat gaya belajar. Apa yang dibutuhkan di sini, dia akan gunakan itu semuanya sesuai gaya belajarnya. Ada yang rapi, teratur, tertata dengan baik, ada yang memakai media dan sebagainya. Lalu menggunakan fasilitas pendukung media, misalnya seperti Bapak gunakan ini, LCD, TV, layar, monitor dan sebagainya, buku, alat praktek dan sebagainya, juga media-media yang ada di sekitar. Oke, lalu kita masuk ke proses belajar, tapi sebelumnya inilah kondisi yang kita persiapkan sebelum kita melakukan proses belajar. Ada yang lain kira-kira? Cukup? Kalau enggak kita lanjut ke kondisi. Bagaimana kondisinya ya? Tata kamar dan meja belajar dengan baik, menyingkirkan yang mengganggu konsentrasi, berdoa sebelum belajar, menyediakan alat tulis yang diperlukan mulai belajar, apapun itu, menyiapkan dan membaca materi pelajaran besok hari. Mengatur waktu yang tepat, jangan sampai larut malam, istirahat yang cukup. Orang yang tidak cukup istirahat akan mengganggu belajarnya. Karena bisa saja fisiknya sakit, emosinya nggak stabil, kondisi kesehatannya terganggu. Ini selama proses belajar. Lalu, belajar di madrasah atau di sekolah. Ini untuk belajar efektif, mulailah dengan berdoa, konsentrasi terhadap penjelasan guru, aktif selama belajar, berusaha menyukai semua mata pelajaran dan semua gurunya, hindari melanggar aturan belajar, jangan malu untuk bertanya. Oke, soal salah benarnya belakangan. Tapi ini tips belajar efektif di sekolah. Selanjutnya, belajar di kelompok. Bagaimana cara belajar efektif di kelompok itu? Tentukan jumlah kelompoknya dulu. Lalu susun pembagian tugas. Tentukan materinya. Lalu waktu bertemu kapan. Dan bagaimana kita mengerjakan tugas tersebut. Ciptakan suasana belajar yang serius tapi santai. Pilih tempat yang nyaman. Jangan sungkan menjelaskan pada anggota kelompok yang lain. Inilah tips belajar efektif di dalam kelompok. Yang pertama itu adalah memahami isi dan gambaran yang dipelajari, melakukan pencatatan hal yang agak penting, membuat ringkasan yang mudah dipahami, merapikan kembali fasilitas belajar, dan tutuplah dengan doa. Oke, itu 3 kondisi tahapan dalam proses belajar efektif. Dari semuanya ini, apakah ada yang ingin disampaikan? Kesimpulan? Ya. Serius. Ya. Sungguh-sungguh.
apa? Harus berusaha dengan sungguh-sungguh, memiliki usaha. Apa yang bisa kita petik? Ada tahapannya belajar. Belajar kita harus tahu hal yang bagaimana cara kita belajar. Mesti tempatnya harus nyaman. Ya. Mesti harus punya emosi untuk Oke. Punya. Oke, yang lain. Apa kesimpulannya yang bisa kita ambil? kita harus menyiapkan gaya belajar yang kita mau agar proses belajar kita itu nyaman dan sesuai. Artinya mengetahui gaya belajar ya. Oke. Yang dapat kita petik dari materi ini Kita harus apa? harus selalu saat belajar kita harus mengenal gaya belajar kita agar kita lebih bersemangat dalam belajar. Semangat dalam belajar. Oke. Lalu sebelah sana apa yang bisa kita ambil kesimpulannya? Yap. Pakai harus ada kayak Oh ya. sungguh-sungguh. Kita fokus belajarnya. Terus kita harus fokus belajarnya. Jangan terganggu sama apa yang nggak ada hubungan dengan belajar. Oke. Harus fokus ya. Oke. Itu yang dapat kita petik. Seperti teman-teman kalian katakan, harus fokus, sungguh-sungguh, harus ada usaha, jangan pernah berhenti. Lalu punya sistematis dan aturan-aturan, harus punya emosi yang stabil, harus mengetahui gaya belajar, sehingga belajar ini bisa lebih efektif. Yang sudah kita bicarakan tadi, dan belajar itu menjadi bagian utama dan penting dalam kehidupan manusia. Untuk meningkatkan derajat kita harus belajar dengan ilmu. Kita harus melakukan sesuatu dengan ilmu. Kita harus bisa mendapatkan sesuatu juga dengan ilmu. Artinya cita-cita kita harus digapai dunia akhirat itu dengan ilmu. Salah satu kuncinya adalah belajar. Harus dilakukan lebih efektif dengan kemampuan yang kita miliki, yang kita punya, baik secara fisik maupun secara psikologis. Oke, Bapak pikir demikian. Sebelum kita akhiri, Bapak akan bagikan ini, nanti dikerjakan setelah kita tutup pertemuan ini. Oke, dan Bapak pikir sudah cukup. Sebelum kita tutup, bisa dilakukan doa penutup untuk keberkahan kita. Silakan. Amin. Alhamdulillah. Dan Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Oke. Ditulis nama dan kelas ya. Ditulis nama dan kelas. Cukup. Tulis nama dan kelas. Ya, diisi 1 itu tidak, 2 kurang, 3 baik, 4 sangat baik. Tentang materi kita ya.